Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian? Sehat? Sehat. Nah, ini kelas 5 SD 3 Ceranggang Kudus. Kita akan belajar tema 8, lingkungan sahabat kita. Subtema 1, manusia dan lingkungan. Dan pembelajaran 3, melanjutkan yang kemarin pembelajaran. Nah, kita berdoa terlebih dahulu petunjuk belajarnya. Siapa yang mau? Ya udah, Ibu Guru pimpin doanya. Ibu Guru pimpin doanya ya. Sebelum memulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Nah, sebelum memulai pelajaran, cermatilah terlebih dahulu tujuan yang akan kita capai hari ini. Terus perhatikan materi yang disampaikan oleh Bu Guru. Dan catatlah hal-hal yang penting pada bukumu. Terus kerjakanlah tugas yang diberikan dengan seksama. Nah, nanti Bu Guru kasih link untuk presensi seperti biasanya. Ya. Oke, sebelum mulai pelajaran. Kita bernyanyi lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Hafal semuanya? Satu Nusa Satu Bangsa? Hafal. Hafal, sip. Ayo. Mulai. Terima kasih anak-anak. Nah, tujuan pembelajaran kali ini yaitu mengidentifikasi peristiwa-peristiwa pada teks fiksi. Kayak ini ya. Terus nomor 2, menganalisis keragaman sosial budaya masyarakat di Indonesia. Ini PPKN. Terus nomor 3, mengumpulkan informasi tentang jenis usaha masyarakat dalam upaya mensejahterakan kehidupan. Ini ya. Nah, ini gambar apa anak-anak? Siapa yang tahu ini gambar apa? Peta. Ya, Amel betul. Peta. Peta mana ini? Indonesia. Peta Indonesia. Nah, seperti lagu Satu Nusa Satu Bangsa, negara Indonesia itu terdiri dari banyak provinsi. Ada apa saja provinsi di Indonesia yang kalian ketahui? Jawa. Jawa. Jawa apa? Kalimantan. Kalimantan. Terus Jawa Barat. Terus Jawa Timur. Jawa Timur. Jawa Tengah. Jawa Tengah seperti yang kita tinggali sekarang ya. Ini di Jawa Tengah. Jam apa? Ibu Guru mau tanya. Ibu Guru mau tanya. Semboyan negara kita apa yang terdapat di yang biasa dicengkram di burung Garuda? Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Bineka Tunggal Ika. Namanya bunyinya gimana? Bunyinya gimana? Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Berbeda-beda tetap satu jua. Seperti di Indonesia ini banyak banget keragamannya, tetapi kita tetap satu jua. Oke. Keberagaman di Indonesia contohnya apa yang kalian ketahui? Yuk kita simak LKS halaman. Bentar. LKS PKS halaman 63. Disimak. Juga kalian, Ibu Guru mau tahu
keberagaman yang ada di Indonesia itu apa? Perbedaan-perbedaan individu di Indonesia itu apa saja? Ada beda apa saja? Bahasa daerah, bagus, Sekar. Terus apa lagi? Tarian adat. Apa? Tarian adat. Tarian adat, Tarian bagus, adat. Farel. Terus apa lagi? Makanan adat. Rumah adat, Makanan bagus. adat. Ya, bagus sekali. Coba kalau makanan adat, apa yang kalian ketahui? Makanan adat apa contohnya? Kesenian Tumpeng bisa. Kalau di Indonesia, di Kudus ini makanan apa? Oleh-oleh khasnya apa kira-kira? Yang terkenalnya apa? Genang. Genang, ya ada museumnya ya. Genang 33. Oke, bagus Farel. Nah, yuk kita lanjut apa saja sih keberagaman yang ada di Indonesia? Kita simak videonya ya, nanti diamati baik-baik. Yang nggak punya LKS bisa menyimak, nanti bisa menjawab. Oke, kita simak videonya tentang keragaman sosial budaya. Selamat datang di media pembelajaran video kami, Sumayasa Dung Edukasi. Selamat datang di media pembelajaran video kami, Sumayasa Dung Edukasi. Video pembelajaran keragaman budaya di Indonesia. Indonesia terbentang dari Sabang sampai Merauke. Berjajar pulau-pulau, baik pulau besar maupun pulau kecil. Di masing-masing pulau inilah terdapat banyak keragaman budaya Indonesia, di antaranya keragaman agama, keragaman suku bangsa, rumah adat, lagu daerah, keragaman makanan khas, keragaman senjata tradisional, keragaman alat musik, keragaman tarian daerah. Keragaman agama di Indonesia. Hingga saat ini di Indonesia ada 6 agama, yaitu agama Hindu, agama Kristen Protestan, agama Konghucu, agama Islam, agama Kristen Katolik, dan agama Buddha. Agama Hindu di Indonesia. Agama Hindu memiliki kitab suci Weda dan nama penyebar agama Hindu adalah Santana Dharma. Tempat ibadah bernama Pura. Adapun hari raya agama Hindu adalah Hari Raya Nyepi, Hari Raya Saraswati, Hari Raya Pagarusi, Hari Raya Galungan, dan Kuningan. Agama Islam di Indonesia. Agama Islam memiliki kitab suci Al-Quran. Agama Islam dibawakan oleh Nabi Muhammad SAW dengan tempat beribadah bernama masjid. Adapun hari raya besar agama Islam yaitu Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Idul Fitri, dan Tahun Baru Hijriah. Agama Kristen Protestan di Indonesia. Kristen Protestan memiliki kitab suci Injil. Kristen Protestan dibawa oleh Yesus Kristus. Tempat ibadah agama Kristen Protestan bernama gereja. Adapun hari raya besar umat Kristen Protestan yaitu Hari Natal, Hari Paskah, dan Jumat Agung. Agama Kristen Katolik di Indonesia. Kristen Katolik di Indonesia memiliki kitab suci bernama Injil. Agama Kristen Katolik dibawa oleh Yesus Kristus. Tempat ibadah bernama gereja. Adapun hari raya besar umat Kristen Katolik yaitu Hari Raya Natal, Hari Raya Paskah, dan Jumat Agung. Agama Buddha di Indonesia. Agama Buddha memiliki kitab suci bernama Tripitaka. Agama Buddha dibawakan oleh Siddhartha Gautama. Tempat ibadah bernama Wihara. Adapun hari raya besar umat Buddha diantaranya Hari Raya Waisak dan Hari Raya Katina.
agama Konghucu di Indonesia. Agama Konghucu memiliki kitab suci bernama Wujing Xingsu. Agama Konghucu dibawakan oleh Konghucu dengan tempat ibadah bernama Kelenteng. Adapun hari raya besar agama Konghucu yaitu hari raya Imlek dan Cap Gome. Keragaman budaya di Indonesia. Indonesia tersebar dari Sabang sampai Merauke dan memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam. Di antaranya keragaman bentuk rumah adat, keragaman suku bangsa, keragaman makanan tradisional, keragaman senjata tradisional, keragaman alat musik, keragaman bahasa dan lagu daerah, serta keragaman tarian khas daerah. Keragaman budaya di Aceh. Aceh memiliki keragaman budaya yaitu rumah adat yang bernama Krong Bade. Dan suku-suku yang ada di Aceh antara lain suku Alas, suku Tamiang, suku Gayo, dan suku Jami. Adapun makanan tradisional yang ada di Aceh yaitu ayam tangkap, nasi gurih Aceh, mie Aceh. Senjata tradisional di Aceh bernama rencong dan alat musik bernama rampai. Lagu daerah di Aceh salah satunya yaitu lagu Bungong Jeumpa dan tarian daerah tari saman, tari siudan. Keragaman budaya di Sumatera Utara. Sumatera Utara memiliki keragaman budaya di antaranya itu tadi keragaman budaya di Indonesia. Coba disimak LKS-nya halaman 63. Itu ada keragaman apa? budaya Keragaman Budaya. bahasa daerah. Bahasa daerah. Yang nomor 2 itu ada apa di balik? Ada keragaman apa saja di Indonesia? rumah adat Rumah adat. Adat, bagus. Lanjut apa lagi? Nama pakaian adat. pakaian adat Pakaian adat. Lanjut apa lagi selain ini? Tarian. kesenian daerah daerah Daerah. Habis ini apa lagi terakhir? lagu daerah daerah. Sip. Ibu mau tahu, kita itu menggunakan bahasa apa di Jawa Tengah, di Kudus ini menggunakan bahasa apa kira-kira bahasa daerahnya? Ya. Kalau di Bandung, apa biasanya? Sunda, oke? Nah, kita lanjut ke bahasa daerah. Yuk, apa yang disebut bahasa daerah? Kira-kira menurut pendapat kalian apa sih bahasa daerah itu? Apa, anak-anak? Apa bahasa daerah? Siapa yang mau berpendapat? Iqbal. Iqbal, apa Iqbal? Bahasa daerah merupakan bahasa yang lazim digunakan dan menjadi ciri khas dalam berkomunikasi di suatu daerah. Ya, bagus. Bahasa daerah adalah bahasa yang lazim digunakan dan menjadi ciri khas dalam berkomunikasi di suatu daerah. Misalnya kita di Kudus ini bahasa daerahnya apa? Bahasa Inggris kah? Atau bahasa apa? Jerman. Kita di Jawa Tengah kita bahasa apa? Daerahnya? Bahasa daerahnya apa? Kita menggunakan bahasa apa? Inggris atau bahasa Jawa? Oke, baik sekarang. Nah, ini contoh-contoh bahasa daerah. Misalnya orang Papua mengatakan apa kabar? Kalau orang Sunda, orang Betawi ini gimana kabarnya, ya kan? Kalau orang Bali, kan kabare. Kalau orang Jawa gimana? Kalau kabare. Itu ya ternyata ya daerah ya. Yuk kita lanjut. Kalau rumah adat, apa yang kalian ketahui tentang rumah adat? Apa sih rumah adat itu? Rumah yang? Ya, siapa yang mau berpendapat? Bisa dibuka? Farel. Ya, Farel. Farel. Nah, Farel aku tahu juga. Farel apa? Rumah adat yang kamu ketahui apa? Adat juga merupakan kekayaan budaya bangsa. Ya, bagus. Rumah adat itu termasuk kekayaan budaya bangsa. Nah, lebih tepatnya rumah adat adalah bangunan rumah yang atau khas bangunan suatu daerah di Indonesia yang melambangkan kebudayaan dan ciri khas masyarakat setempat.
Kalau rumah adat Jawa siapa yang tahu apa? Rumah adat Jawa apa? Joglo. Joglo, pinter Sekar. Nah, kita cari tahu ya rumah adat apa saja ya. Ada rumah joglo. Nah, seperti ini bentuknya. Lanjut, rumah gadang. Terus maju lagi, rumah panggung. Sumatera Barat. Ya, kalau rumah di mana rumah joglo? Biasanya di mana? Di daerah mana? Jawa Tengah. Jawa Tengah. Rumah gadang di mana? Di Sumatera Barat. Sumatera Barat. Oke, bagus Farel. Kalau rumah panggung di mana ya? Rumah panggung ya? Rumah panggung di mana ya? Jambi. Di Jambi, bagus sekali. Terakhir, rumah adat Selaso Jatuh Kembar di mana ya? Yuk, rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Di mana? Yuk, siapa yang tahu? Riau. Riau. Di Riau. Bagus, Farel. Oke, bagus. Ini juga ya. Nah, sekarang pakaian adat. Pendapat apa sih pakaian adat itu? Kalau pakaian adat kita biasanya pakai apa? Adatnya Jawa Tengah. Batik. Batik. Ya, biasanya bawahnya batik, atasnya baya. Oke. Apa sih pakaian adat? Pakaian adat adalah pakaian. Yuk kita simak. Adalah simbol tanda. Ayo siapa yang mau membacakan? Saya Amel. Ya, Amel coba pakaian adat itu apa, Amel? Bacakan. Pakaian adat adalah simbol sandang pada suatu daerah yang memiliki identitas dan ciri khas kan sebagai simbol budaya yang relevan. Ya, betul. Simbol sandang atau pakaian pada daerah yang memiliki identitas dan ciri khas diciri khaskan sebagai simbol budaya yang relevan. Contohnya pakaian adat Jawa Tengah tadi apa? Oh, Batik. baya. Terus apa lagi? Kalau pakaian adat di mana? Pakaian adat Betawi. Ada di mana pakaian adat Betawi? DKI Jakarta. DKI Jakarta. Bagus, Farel. Terus kalau baju bodoh di mana pakaian adatnya? Dari daerah mana baju bodoh? Sulawesi Selatan. Bagus. Sekarang masih ambil sama Farah. Terus dan terakhir baju adat Papua Ewer di mana ya? Baju Papua Ewer ya? Papua Barat. Bagus. Dan Farel dan oke. Lanjut yuk. Kesenian daerah. Kita lagi kesenian daerah. Kira-kira ini dari apa? Terdiri dari ada tarian. Ada apa lagi? Alat musik tradisional. Lagu daerah. Daerah. Nah, yang dinamakan kesenian daerah adalah unsur kesenian yang menjadi bagian hidup masyarakat dalam suatu kaum atau suku atau bangsa atau suku bangsa tertentu. Nah, misalnya ini ada tarian. Tari piring dari mana anak-anak? Tari piring. Sumatera Barat. Sumatera Barat. Ya, bagus semuanya. Sumatera Barat. Terus lagi ada apa lagi? Tari Jaipong. Dari mana tari Jaipong? Jawa Tengah. Tari Jaipong, ayo dari Jaipong. Oh, dari Jawa Tengah, tak Jaipong. Jawa? Jawa Barat. Jawa Barat. Oke, bagus. Terus lagi ada ini tari gambyong. Ini dari mana? Jawa Tengah. Jawa ini Jawa Tengah. Kalau tari gambyong. Kalau yang ini tari kretek dari Kudus. ya, bagus sekali. Tari kudus. Dari nari ya. Ya, kita lanjutkan ke keragaman apa lagi ya? Lanjut. Lagu daerah. Daerah.
Disebut lagu daerah. Siapa yang mau berpendapat? Apa sih lagu daerah itu? Kira lagu yang gimana yang dinamakan lagu daerah? Coba dengan bahasa kalian sendiri yang kalian ketahui tentang lagu daerah itu apa ya? Lagu daerah adalah, yuk siapa yang mau membacakan? Saya. Farel. Ya. Cinta Bu. Ya, Sinta coba. Tidak pernah bercinta. Coba Sinta. Apa lagu daerah? Lagu daerah adalah, mikrofonnya bisa didekatkan. Lagu daerah adalah lagu yang yang menggunakan bahasa setempat. Oke, lagu daerah itu lagu yang liriknya menggunakan bahasa daerah masing-masing, yang daerah yang menciptakan kesenian setempat. Misalnya kalau lagu Jawa Tengah dia menggunakan bahasa Jawa, kalau lagu Papua yang menggunakan Papua, Betawi yang menggunakan Betawi. Contohnya lagu daerah, siapa yang bisa menyebutkan contoh-contohnya itu apa saja ya? Yuk, contohnya ada lagu Apuse. Lagu Apuse, siapa yang hafal lagu Apuse? Kira-kira lagu Apuse kota mana? Dari daerah mana? Papua Barat. Papua Barat. Papua Barat. Aktif semuanya, Papua. Mana kalian sudah paham tentang keberagaman budaya di Indonesia? Sudah paham? Paham belum? Keberagaman apa saja yang ada di Indonesia? Disebutkan tadi apa saja? Ragamnya apa saja? Ada bahasa, Daerah. Rumah adat. Rumah adat. Pakaian adat. Tarian daerah. Itu lagu daerah. ya, lagu daerah. Oke, sekarang kita kerjakan dulu yuk. LKPD 1. Nah, siapa yang mau menjawab nomor 1? Dikerjakan dulu. Kita coba. Yuk. Siapa yang mau menjawab nomor 1? Apa sajakah jenis-jenis budaya di Indonesia? Siapa yang mau berpendapat? Apa saja jenis? Apa saja? Ada 5 tadi. Apa saja? Yuk. Iqbal, ayo Iqbal lagi. Bahasa daerah. Oke, bagus. Lanjut. Rumah adat. Ya, bagus. Terus? Pakaian adat. Ya, bagus. Terus? Tarian daerah. Ya, bagus. Terus? Alat musik tradisional. Oke, bagus. Nah, kira-kira ini rumah adat apa? Ayo. Rumah adat apa? Rumah adat di samping berasal dari manakah rumah adat di samping? Ayo, ini namanya rumah apa? Bacaannya Sarah, itu apa? Rumah adat? Mana nama? Ini namanya rumah adat apa? Selaso? Ya, rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Ini berasal dari Riau. Bagus sekali. Yuk kita baca yuk. Rumah adat Selaso Jatuh Kembar. Nah, siapa yang mau membacakan? Ini berarti bukan 2, 3, 4, 5. Siapa? Siapa? Farel dulu. Ya, paragraf 1 Farel ya. Coba. Adat ini Bu. Ya, Provinsi Riau memiliki paragraf 1 bisa dari LKS-nya, bisa dari Provinsi Riau memiliki beberapa jenis rumah adat. Salah satunya adalah umat adat Selaso Jatuh Kembar sebagai balai rumah adat Selaso. Bagus Iqbal, terima kasih. Yuk kita simpulkan yuk. Kira-kira rumah adat Selaso Jatuh Kembar tadi berasal dari mana? Riau. Riau. Kita kerjakan yuk LKPD-nya yuk. LKPD 2. Siapa yang mau membacakan? Siapa yang mau menjawab? Dari manakah rumah adat Selaso Jatuh berasal? Saya Farel. Siapa?
Farah, oke. Farah dari mana rumah rumah Selasa Jatuh Kembar berasal? Dari Riau. Dari Riau. Bener anak-anak dari Riau? Ya, saja. Nah, kalian tahu nggak selain Indonesia itu banyak ya, Indonesia juga terdapat banyak sekali sumber daya alam. Sumber daya alam biasanya dibagi menjadi dua. Dua itu apa saja anak-anak? Sumber daya alam yang dapat diperbarui dan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui. Halo, sudah siap belajar selanjutnya ya? Selain banyak budaya di Indonesia, di Indonesia juga terdapat banyak sekali sumber daya. Nah, ya, di Indonesia itu banyak sekali sumber daya alam di Indonesia. Misalnya ini seperti gambar ada ikan, ada kayu, ada air, ada emas, ada minyak bumi. Nah, lanjut. Sekarang amati ya. Ya, oke. Kebutuhan yang harus dipenuhi. Oleh karena itu, manusia melakukan berbagai usaha atau pekerjaan untuk memenuhi kebutuhan. Manusia memiliki pulau di Indonesia, lautan yang dipenuhi berbagai jenis ikan, serta pegunungan yang dianugerahi tanahnya dan berbagai jenis mineral bumi yang terkandung di dalamnya, seperti batu bara, timah, dan lebih banyak lagi. Begitu berlimpahnya sumber daya alam yang dimiliki, maka muncullah beragam jenis usaha masyarakat dalam mengolah sumber daya alam di sekitar. Kegiatan masyarakat dalam mengelola sumber daya alam ini dikelompokkan menjadi dua jenis. Apa saja ya? Ada yang tahu? Oke. Kedua jenis pengelolaan sumber daya alam itu yaitu agraris dan ekstraktif. Apa itu agraris dan ekstraktif? Jenis usaha pengelolaan sumber daya alam di bidang produksi. Misalnya kalau Indonesia itu sudah Indonesia juga disebut negara agraris. Usaha dalam negara agraris yaitu pertanian, peternakan, dan perikanan. Umumnya, usaha dalam bidang agraris seperti pertanian, perkebunan, dan peternakan ini dilakukan di daerah pedesaan karena jenis usaha ini memerlukan tanah atau lahan yang luas. Lahan pertanian biasanya ditanami tanaman padi, jagung, sayur-sayuran, dan tanaman lainnya yang tidak memerlukan waktu cukup lama untuk dipanen. Berbeda dengan perkebunan yang biasanya ditanami tanaman keras seperti kopi, teh, kelapa sawit, coklat, karet, dan lainnya. Seiring dengan perkembangan zaman dan ilmu pengetahuan, masyarakat juga dapat menanam berbagai jenis tanaman dengan menggunakan sistem hidroponik dan vertikultur. Hidroponik adalah sistem menanam dengan media air. Contohnya, seperti gambar yang kalian lihat ini. Keuntungan dari teknik menanam seperti ini menghasilkan tanaman yang lebih baik, tanaman dapat menghindar dari hama, dan pupuk menjadi lebih hemat, serta tanaman dapat tumbuh. Teknik vertikultur yaitu teknik menanam dengan menempatkan media tanam dalam wadah yang dan ke atas. Salah satu wadah menanam dengan teknik itu dapat menghasilkan dan sumber daya alam.
jenis usaha peternakan bukan usaha ini dalam masyarakat desa. Jenis hewan yang diternak yaitu sapi, kambing, domba, ayam, dan lain. Selain hewan-hewan ternak yang sering kita jumpai tadi, ternyata di Indonesia juga berkembang peternakan ulat sutra. Kepompong dari ulat sutra dapat menghasilkan serat bahan baku kain sutra. Sementara itu, bidang usaha perikanan ataupun budidaya ikan kebanyakan dilakukan di daerah pantai, bendungan, atau dan sungai. Akan tetapi, banyak juga masyarakat yang memanfaatkan kolam-kolam di lahan persawahan mereka. Kita membahas pengolahan sumber daya alam secara agraris. Sekarang, kita membahas tentang pengolahan sumber daya alam secara ekstraktif. Jenis usaha ekstraktif adalah jenis usaha yang memanfaatkan secara langsung sumber daya alam, di mana masyarakat hanya mengambil secara langsung sumber daya alam yang ada atau mengolahnya terlebih dahulu. Adapun jenis usaha dalam pengolahan sumber daya alam secara ekstraktif yaitu pertambangan dan kehutanan. Bidang usaha pertambangan menghasilkan barang tambang seperti minyak, gas, emas, dan lainnya. Yaitu antara lain kayu dan kotak. Nah, sekarang kalian sudah tahu kan dua jenis kegiatan masyarakat dalam mengolah dan memanfaatkan sumber daya alam. Nah, sekarang dari segi tadi ya, kira-kira jenis usaha mengolah sumber daya alam itu tadi dibagi menjadi berapa anak-anak? Ya, nomor 1 di bidang yang nomor 1 di bidang agraris, nomor 2 usaha apa? Nomor 2 adalah usaha ekstraktif. Kira-kira usaha mengolah sumber daya alam di bidang agraris itu apa ya? Usaha agraris merupakan usaha di mana dapat mengolah menghasilkan produk berhasil alam. Ya, betul sekali Farel. Usaha agraris adalah usaha di mana kegiatan utamanya mengolah dan menghasilkan produk berupa hasil alam. Jadi apa? Contohnya apa kira-kira? Ayo anak-anak, ada 4 apa? Pertanian, Ya, pertanian bagus Farel. Pertanian. Terus perkebunan, perkebunan. Terus peternakan. peternakan, Ya, Tambangan. terakhir Perikanan. 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 Bacakan apa itu usaha ekstraktif? Siapa yang mau berpendapat? Halaman 76 bagian atas. Ya, oke. Farah apa? Pak, usaha ekstraktif. Dia mengambil sumber daya alam terus mengolah terlebih dahulu. Usaha yaitu pembangunan tempat. Oke. Usaha ekstraktif itu usaha yang mengambil sumber daya alam tanpa harus mengolahnya terlebih dahulu. Misalnya ini. Apa ini? Pertambangan biasanya yang kalian ketahui tambang apa? Tambang apa lagi? Perak. Perak. Tambang apa lagi? Batu, Tambang batu bara. Tidak batu saja ya, tambang batu bara.